Tuan Tanah adalah dewa. Bab 705. Biksu tua Liu Dingtian setuju untuk mulai mengajar Qin Ming malam itu, tetapi kemudian muncul masalah. Pertama, Qin Ming harus mencari tempat di mana ia bisa berlatih seni bela dirinya. Villa baru Gu Qingyi sangat sempurna. Halamannya cukup besar untuk Qin Ming melakukan apapun yang dia inginkan. Namun karena semua penghuninya adalah wanita, maka tidaklah pantas dan tidak nyaman untuk membawa orang luar, seorang pendeta, untuk tinggal di sana. Villa lama perlu direnovasi, dan Gu Qingyi telah menghubungi perusahaan dekorasi dan akan mulai bekerja dalam beberapa hari ke depan, yang juga tidak cocok. Kedua tempat ini tidak cocok. Qin Ming tiba-tiba teringat halaman kecil di daerah pemukiman tempat dia tinggal selama beberapa hari. Halaman itu akan segera dihancurkan dan cukup sepi. Meskipun halamannya kecil, cukup besar untuk dua orang bergerak. Satu-satunya kekurangannya adalah lingkungannya yang buruk. Saya ingin tahu apakah biksu tua itu bersedia tinggal di sana. Setelah Qin Ming bertanya, biksu tua itu menjawab, tidak masalah jika tempat tinggalmu buruk, yang penting kamu mendapat jaminan makanan dan minuman setiap hari. Hanya dengan satu kalimat, Qin Ming menggolongkan biksu tua itu sebagai seorang pecinta kuliner. Ketika mereka meninggalkan restoran dan membayar tagihan, biksu tua itu tidak melupakan Buddha Jam Over the Wall yang telah dipesannya, jadi Qin Ming tidak punya pilihan selain berjanji untuk membawanya ke sana besok. Saat itu sudah larut malam ketika Qin Ming tiba di halaman kumuh yang akan dirobohkan. Karena itu adalah sebuah bungalow tua tanpa pemanas kolektif, hal pertama yang dilakukannya setelah memasuki rumah adalah menyalakan kompor. Sekalipun dia tidak takut dingin, dia tetap harus mengurus biksu tua yang sudah berumur lebih dari 60 tahun. Guru Buddha, apa yang akan Anda ajarkan kepadaku malam ini? Tanya Qin Ming sambil membuat api. Terakhir kali Qin Ming datang untuk tinggal di sini, Situ Honglian mengirim seseorang untuk menyiapkan batu bara yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan. Namun, dia tinggal di sana kurang dari seminggu dan tidak dapat menyelesaikan pembakarannya. Jadi dia membutuhkannya kali ini. Kau lihat apa yang kulakukan di restoran. Pikirkan sendiri. Aku perlu tidur siang dulu. Kalau kau punya pertanyaan, tanyakan saja besok. Setelah mengatakan itu, biksu tua itu melemparkan sesuatu. Qin Ming tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan menemukan bahwa itu adalah botol kecil berisi tusuk gigi, yang jelas-jelas diambil oleh biksu tua dari restoran. Buang-buang waktu saja kalau aku harus mencari tahu sendiri. Kau harus memberitahuku beberapa trik, kan? Guru Buddha, saya mau tidur. Jangan ganggu saya. Kalau ada pertanyaan, kita bicarakan besok saja. Saat berbicara, biksu tua itu sudah masuk ke kamar dalam, berbaring di tempat tidur, menutupi tubuhnya dengan selimut, dan tertidur lelap. Qin Ming memutar matanya tak berdaya. Sepertinya dia tidak akan bisa belajar apapun malam ini. Setelah menyalakan kompor, dia berjalan ke kamar tidur lain, duduk bersila di tempat tidur, dan berlatih seni misterius Netherworld sambil menyembuhkan lukanya. Peningkatan ki sejati bergantung pada latihan jangka panjang dan sulit untuk mencapainya dalam semalam. Dalam 10 hari atau setengah bulan, keterampilan Qin Ming belum banyak meningkat, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bahkan jika hanya meningkat sedikit, itu akan memberinya secercah harapan untuk bertahan hidup saat ia menghadapi keluarga Chen untuk membalas dendam. Keesokan paginya, Qin Ming meninggalkan halaman kumuh dan menuju area Villa San Sui Jiangnan. Ketika Qin Ming tiba, Gu Qingyi, Huo Nanling dan Xiao Yutong sedang duduk di sekitar meja makan, bersiap untuk sarapan. Tadi malam, Gu Qingyi pingsan dan tidak menyaksikan Qin Ming melawan keluarga Chen dengan matanya sendiri. Namun, setelah bangun di pagi hari, Huo Nanling dan Xiao Yutong sudah memberitahunya tentang hal itu. Lebih baik datang tepat waktu daripada datang lebih awal. Aku tepat waktu untuk makan malam. Beri aku sumpit tambahan. Qin Ming sama sekali tidak menganggap serius apa yang terjadi tadi malam dan berkata dengan acuh tak acuh. Paman, kamu duduk di sini. Xiao Yutong berdiri dengan bijaksana dan memberikan tempat duduk di sebelah Gu Qingyi kepada Qin Ming. Gadis, penglihatanmu bagus sekali. Cintaku padamu tidak sia-sia. Qin Ming duduk tanpa ragu dan berkata sambil tersenyum. Kamu adalah seorang prajurit yang terluka, dan kamu telah melakukan perbuatan yang hebat tadi malam. Meskipun aku tidak sopan, aku tahu bagaimana cara merawat yang lemah. Canda Xiao Yutong. Dia memang tidak berperasaan, dan apa yang terjadi semalam tidak ada kaitannya dengan dia, jadi dia tidak akan menyimpannya dalam hati. Saya dengar kamu terluka tadi malam, dan lukanya cukup serius. Apakah kamu ingin aku mengizinkanmu mengambil cuti beberapa hari untuk pemulihan? Gu Qingyi juga tahu bahwa Qin Ming membuatnya pingsan tadi malam demi kebaikannya sendiri, jadi dia tidak ingin mempermasalahkannya dan bertanya dengan khawatir. Saya harus beristirahat dengan baik selama beberapa hari. Jika kondisi fisik saya tidak kuat, Anda harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguk saya. Qin Ming datang pagi-pagi sekali, satu kali untuk menjenguk Gu Qingyi, dan satu kali lagi untuk memberitahu Gu Qingyi bahwa dia tidak akan pergi bekerja minggu depan dan berkonsentrasi untuk menerima bimbingan dari biksu tua itu. Sebelum Qin Ming membuka mulutnya untuk menyebutkan masalah tidak bisa pergi bekerja, Gu Qingyi menyarankan agar dia diizinkan mengambil cuti, yang merupakan kesempatan bagus baginya untuk memanfaatkan situasi. Pertama-tama aku akan memberimu cuti selama 3 hari, ditambah akhir pekan, totalnya menjadi 5 hari.
Jika lukamu belum sembuh, kamu dapat memperpanjang cutimu, kata Gu Qingyi dengan suara lembut. Ling Ling dan Yutong sudah bilang padamu, aku ditusuk di dada dan lukanya cukup serius. Aku khawatir aku tidak akan bisa bekerja selama 10 hari atau setengah bulan. Kamu hanya memberiku 3 hari liburan, itu terlalu sedikit. Qin Ming mengeluh. Seperti kata pepatah, kesehatan adalah modal revolusi. Meskipun Gu Qingyi enggan melihat Qin Ming mengambil cuti, dibandingkan dengan pekerjaan, menjaga kesehatan lebih penting. Kalau begitu, saya tidak akan menyetujui jumlah hari cuti tertentu untukmu. Kapan kamu akan pulih dari cederamu dan kembali bekerja? Apakah itu tidak apa-apa? Dan bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah keluarga Chen? Ketika musuh datang, aku akan melawannya dengan jenderalku. Ketika air datang, aku akan memblokirnya dengan tanah. Aku akan melawan setiap gerakan dengan taktikku sendiri. Bagaimanapun, aku bertelanjang kaki dan aku tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Keluarga Chen yang kecil tidak dapat melakukan apapun padaku. Qin Ming berpura-pura santai dan berkata dengan santai. Dia selalu mempertimbangkan Gu Qingyi dan tidak menunjukkan keseriusan masalah tersebut di depan umum untuk mencegah Gu Qingyi mengkhawatirkannya. Namun, dengan kecerdasan Gu Qingyi, meskipun Qin Ming tidak mengatakannya, dia juga menyadari keseriusan masalah tersebut. Dia mengerutkan kening dan berkata, jangan anggap enteng. Balas dendam keluarga Chen tidak semudah itu diselesaikan. Mengapa aku tidak mengirimmu ke luar negeri untuk menghindari pusat perhatian? Ketika badai mereda, kamu bisa kembali. Mengirim Qin Ming untuk bersembunyi di luar negeri adalah solusi terbaik yang dapat dipikirkan Gu Qingyi. Meskipun tidak dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya, setidaknya dapat menjamin keselamatan Qin Ming. Sebagai seorang pria, bersembunyi bukanlah gayaku. Lagi pula, kamu bisa bersembunyi untuk sementara waktu tetapi tidak selamanya. Selama aku kembali ke Tiongkok, keluarga Chen akan datang ke rumahku. Masalah ini akan diselesaikan cepat atau lambat. Kecuali jika benar-benar diperlukan, aku pasti tidak akan mencari perlindungan di luar negeri. Qin Ming menolak dengan tegas. Paman, jangan sok jagoan lagi sekarang. Kalau kamu tidak mau mencari perlindungan di luar negeri, temani saja aku jalan-jalan. Aku benar-benar ingin pergi ke Bali, tapi sayangnya aku tidak pernah punya kesempatan. Kenapa kamu tidak menemaniku ke Bali selama beberapa hari? Xiao Yutong menasihati dengan cara yang tersamar. Saya juga berpikir bahwa pergi ke luar negeri untuk sementara waktu adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, Anda telah membayar harga yang mahal untuk menghindari kebencian keluarga Chen 2 kali ini. Keluarga Chen juga mengenal Anda dengan sangat baik. Lain kali keluarga Chen mengirim orang, mereka pasti akan mengirim semua tuan, dan itu akan sangat berbahaya. Huo Nanling menganalisis dengan jelas. Baiklah, jangan coba-coba membujukku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Demi menenangkan Gu Qingyi dan yang lainnya, Qin Ming mengeluarkan biksu palsu Liu Dingtian. Kamu masih ingat biksu tua tadi malam, dia adalah seorang guru pertapa yang berselisih dengan keluarga Chen dan berjanji untuk melindungiku. Dia juga mengatakan bahwa keluarga Chen tidak memiliki banyak kekuatan. Orang-orang yang mereka kirim 2 kali meninggal atau terluka. Mereka tidak memiliki guru yang baik lagi. Jika mereka ingin berurusan denganku lagi, mereka harus meminta bantuan, dan mereka tidak akan bisa datang setidaknya selama setengah bulan. Artinya, aku punya waktu setidaknya setengah bulan untuk menenangkan diri, yang cukup bagiku untuk memikirkan cara menghadapi keluarga Chen. Kau tidak perlu khawatir. Mendengar ini, Gu Qingyi merasa lega. Meskipun setengah bulan bukanlah waktu yang lama, itu adalah waktu yang cukup untuk membuat banyak pengaturan dan penempatan. Mungkin akan ada beberapa titik balik dalam setengah bulan ini. Kalau begitu, fokuslah pada penyembuhan, dan aku akan mencoba memikirkan solusinya. 3 tukang sepatu bisa lebih baik daripada 1 Zhuge Liang. Dengan begitu banyak orang, kita pasti bisa menemukan solusi untuk masalah ini. Benar sekali, tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi di dunia ini. Perahu itu secara alami akan berhenti saat mencapai bagian depan. Akan selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah keluarga Chen. Saya telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya dan tidak akan terbalik di selokan kecil keluarga Chen ini. Qin Ming berkata dengan cukup optimis. Paman, aku mendukungmu atas nama keluarga Xiao. Tolong beritahu aku jika kamu bisa membantuku dengan cara apapun. Jika tidak berhasil, aku akan meminta kakekku untuk mengirim pasukan ke garnisun di sini dan melihat siapa yang berani membuat masalah untukmu. Xiao Yutong berkata dengan semangat heroik seorang pria. Keluarga kakek dari pihak ibu Xiao Yutong adalah keluarga Tong, salah satu dari 4 keluarga besar di Beijing. Dapat dikatakan bahwa keluarga itu penuh dengan pahlawan. Teman baik Qin Ming, Tong Lin, adalah anggota keluarga Tong. Banyak keturunan langsung mereka yang memegang posisi penting di ketentaraan, dan bukan hal yang mudah untuk memindahkan ketentaraan. Tentu saja, apakah keluarga Tong bersedia membela Qin Ming adalah masalah lain. Nona, kata-katamu sudah cukup, tapi aku belum kehabisan akal dan harus meminta bantuan orang lain. Jadi, jangan ganggu kakekmu. Ucap Qin Ming sambil tersenyum. Sebenarnya, Qin Ming tahu betul bahwa, selain Tong Lin, dia tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Tong.
Mustahil bagi keluarga Tong untuk mengambil risiko pergi ke pengadilan militer dan mengirim pasukan untuk melindunginya hanya karena dia dalam bahaya. Dia tidak punya banyak muka. Benar sekali. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita melawan keluarga Chen sampai mati. Siapa yang takut pada siapa? Huo Nanling terpengaruh oleh suasana itu dan berkata dengan semangat tinggi. Xiao Yutong tahu lebih baik daripada siapapun yang hadir bahwa di belakang Qin Ming ada sekelompok tentara bayaran Mad Dragon yang terkenal secara internasional dan organisasi 10 pembunuh yang licik. Jika mereka benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan keluarga Chen tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dengan perhitungan ini, kesulitan yang dihadapi Qin Ming akibat balas dendam keluarga Chen tidak terlalu sulit diatasi. Tergantung pada apakah Qin Ming memilih untuk menghadapinya sendiri atau menggunakan kekuatannya sendiri dengan segala cara. Dengan kepribadian Qin Ming, dia pasti tidak akan menyeret keluarga dan teman-temannya, juga tidak akan mengerahkan saudara-saudaranya di Mad Dragon Mercenaries. Sebaliknya, dia akan memilih untuk menghadapinya sendiri, bahkan jika dia harus berjuang keras. Beberapa waktu lalu, Qin Ming pergi menghadiri konferensi Raja Pembunuh. Karena organisasi Nirvana mengirim orang untuk mengganggu ketertiban konferensi, ia diboikot oleh organisasi pembunuh di seluruh dunia dan menolak menerima misi pembunuhan apapun yang dikeluarkan oleh organisasi Nirvana. Para tentara bayaran Mad Dragon juga diuntungkan dari hal ini dan tidak akan lagi menghadapi upaya pembunuhan oleh organisasi pembunuh global. Hanya beberapa organisasi tentara bayaran yang rakus akan uang yang akan menimbulkan masalah bagi Mad Dragon demi hadiah besar Nirvana. Secara relatif, situasi Mad Dragon Mercenaries telah membaik. Mereka tidak lagi dikepung musuh seperti beberapa bulan lalu. Kuang Long akhirnya menghela napas lega. Mengingat karakter Qin Ming yang setia, dia tidak akan melibatkan saudara-saudara Kuang Long karena dendam pribadi. Lebih jauh lagi, Qin Ming berani melawan organisasi Nirvana paling misterius dan kuat di dunia sendirian, dan dia tidak takut pada keluarga tersembunyi. Bab 706. Nak, kemana saja kau pagi-pagi begini? Kau meninggalkanku sendirian. Aku harus mempertimbangkan kembali apakah perlu bagiku untuk mengajarimu. Ketika Qin Ming kembali ke halaman di area sipil, dia mendengar keluhan tidak puas dari biksu tua itu begitu dia memasuki pintu. Dia tersenyum dan meminta maaf, demi Tuhan, aku tidak meninggalkanmu, Buddha tua. Ketika aku bangun pagi ini, aku melihatmu sedang tidur nyenyak, jadi aku tidak berani mengganggumu dan keluar untuk melakukan sesuatu. Buddha tua, kamu pasti lapar. Aku akan mengajakmu makan sarapan paling terkenal di kota Donghai. Malam harinya, kita akan pergi ke restoran kanton yang kita kunjungi tadi malam untuk makan Buddha melompati tembok dan pesta sirip hiu. Ketika mendengar tentang makanan, kekesalan biksu tua itu langsung mereda, dan keluhannya pun menjadi jauh lebih tenang. Ia tak sabar untuk berkata, jangan hanya berdiri di sana, cepatlah bawa aku sarapan. Aku sudah sangat lapar. Buddha tua, kamu bisa tenang karena kamu akan diberi makan dengan baik 3 kali sehari selama tinggal bersamaku. Dalam seminggu, aku akan mengajakmu makan di seluruh kota Donghai. Kamu bisa memesan apapun yang kamu mau, tidak peduli apa yang terbang di langit, yang mengalir di tanah, atau yang berenang di laut. Qin Ming berkata dengan murah hati bahwa untuk menghadapi seorang pecinta makanan seperti biksu tua itu, tidak ada gunanya membicarakan hal lain, hanya berbicara tentang makanan adalah yang paling efektif. Meskipun dia belum makan, baru saja mendengar apa yang dikatakan Qin Ming, mata biksu tua itu membelalak. Dia tanpa sadar menyeka air liur yang tidak ada di sudut mulutnya dan berkata dengan serius, Buddha, saya sudah tua dan telah bepergian ke seluruh negeri selama bertahun-tahun. Saya telah makan dan melihat semuanya. Jangan mencoba menipu saya. Cepatlah dan pimpin jalan. Jika makanan di restoran yang kita temukan tidak enak, jangan salahkan saya karena membalik meja. Saat saya mengajak orang hebat seperti Anda makan malam, tentu saja saya akan memilih restoran yang paling terkenal. Saya tidak akan mempertimbangkan restoran yang tidak dikenal atau yang reputasinya buruk. Uji Qin Ming. Sejak Qin Ming menguasai seni misterius Netherworld dan menjadi seorang guru, dia jarang mencoba untuk menarik hati orang lain. Untuk mempelajari keterampilan nyata dari biksu tua itu, dia bahkan menerima untuk berpura-pura menjadi cucunya. Karena setiap kakek memulai sebagai cucu. Biksu jarang terlihat di jalan-jalan kota yang ramai, jadi akan sulit bagi Qin Ming untuk tidak menarik perhatian saat ia mengajak seorang biksu tua makan. Bahkan jika tingkat orang yang kembali tidak 100%, setidaknya 70 hingga 80%. Akan tetapi, biksu tua itu mengabaikan pandangan aneh dari orang-orang yang lewat dan tetap tenang, bertingkah seperti seorang biksu yang sangat berbakat. Namun sesampainya di restoran itu, ia berubah menjadi pribadi yang sama sekali berbeda, minum dan makan daging dengan tegukan anggur yang banyak dan sikap yang hangat, bak penjahat zaman dahulu, yang sungguh mengejutkan. Bahkan untuk makan pagi ini, biksu tua itu tidak bisa hidup tanpa daging dan anggur, jadi dia memesan meja yang penuh dengan hidangan ditambah sebotol anggur berkualitas baik, seolah-olah dia belum pernah makan atau minum apapun dalam hidupnya. Untungnya, Qin Ming kaya dan tidak peduli dengan puluhan ribu dolar yang dihabiskan untuk setiap makanan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah dimakan habis oleh biksu tua itu. Namun, makanan Qin Ming tidak sia-sia. Setelah sarapan pagi yang lezat, mereka kembali ke halaman di area sipil. Biksu tua itu mengambil inisiatif untuk mulai mengajar Qin Ming secara resmi.
Cuaca hari ini cerah, matahari bersinar tinggi di langit. Biksu tua itu memindahkan kursi rotan tua dan duduk di tempat yang terkena sinar matahari di bawah atap. Ia tidak peduli dengan cuaca musim dingin yang dingin. Ia berjemur di bawah sinar matahari dan berkata dengan malas, "Guru Buddha, saya ingin menguji Anda terlebih dahulu untuk melihat seberapa dalam kemampuan Anda. Setelah itu, barulah saya akan memutuskan rencana bimbingan yang spesifik." "Guru Buddha, bagaimana Anda berencana untuk mengujiku?" tanya Qin Ming. "Senjatamu tampaknya adalah belati. Gunakan ujung pedang untuk mengupas kulit telur tanpa merusak putih telurnya. Bisakah kau mencobanya?" Saat mengatakan ini, biksu tua itu menggoyangkan lengan bajunya dan sebuah telur terbang keluar darinya. Qin Ming buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya, menatap telur matang di tangannya, merasa sedikit geli. Tadi malam dia mencuri tusuk gigi dari restoran, dan hari ini dia mencuri telur. Mencuri barang sudah menjadi kebiasaan biksu tua itu. "Jangan menunda-nunda, cepatlah mulai. Kau mengganggu tidur siangku. Aku tidak akan punya waktu untuk mengajarimu di sore hari." Biksu tua itu mendesak dengan tidak sabar. Saat itu sudah lewat pukul 10 pagi dan belum waktunya makan siang, tetapi biksu tua itu sudah berencana untuk tidur siang, yang membuat Qin Ming benar-benar ragu apakah dia bisa melakukan hal lain selain makan dan tidur. Qin Ming tersenyum tanpa berkomentar, mengeluarkan belati peminum darah dari tubuhnya, menuangkan energi sejatinya ke dalamnya, dan cahaya pedang yang panjangnya lebih dari setengah kaki tiba-tiba muncul. Pedangnya digunakan untuk membunuh orang, tetapi mengupas telur adalah pertama kalinya bagi wanita muda itu menikah, sama seperti menggunakan kinya untuk memotong tusuk gigi tadi malam. Jika Qin Ming membelah telur menjadi dua dengan satu pedang, itu akan mudah. Namun, tidak akan semudah itu untuk mengupas kulit telur tanpa merusak putih telur. Itu seperti anjing menggigit landak dan tidak tahu harus mulai dari mana. "Saya tidak mengatakan hal buruk kepada Anda, Tuan Buddha. Apakah Anda mencoba menakut-nakuti orang dengan memamerkan pedang yang begitu panjang? Tidak bisakah Anda membuat bilah pedang lebih kecil? Bagaimana mungkin pedang Anda bahkan lebih bodoh daripada ikan kayu yang saya gunakan saat menjadi biksu?" kata biksu tua itu dengan nada sarkastis. Perkataan biksu tua itu membuat Qin Ming tiba-tiba menyadari bahwa biksu palsu ini tidak hanya pandai makan dan minum, tetapi juga pandai memarahi orang tanpa menggunakan kata-kata kotor. "Guru Buddha, bisakah Anda bersikap lebih lembut dalam berkata-kata? Ini bukan pertama kalinya bagi saya, jadi saya tidak bisa menahan rasa gugup." Qin Ming membalas dengan tidak yakin, dan segera menahan energi sejatinya. Dia mengendalikan ukuran cahaya pedang dengan mengurangi keluaran energi sejati. "Tunggu, Master Buddha, aku tidak memintamu untuk menahan energi sejatimu. Kamu perlu mempertahankan jumlah energi sejati yang baru saja kamu pancarkan, tetapi kamu perlu memperpendek panjang pedang itu." Biksu tua itu tampak tidak senang dengan bantahan Qin Ming dan dengan sengaja mengajukan pertanyaan yang sulit. Ini, Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang dikatakan biksu tua itu setara dengan menuangkan air ke dalam wadah. Sementara laju aliran air tetap tidak berubah, volume air dikompresi, dan kesulitannya menjadi 2 kali lipat. "Jangan cerewet, cepatlah, kalau tidak bisa, katakan sekarang, jangan buang waktu." Biksu tua itu menegur dengan wajah tegas, seperti pepatah lama, anak yang baik lahir di bawah tongkat, dan murid yang baik lahir di bawah guru yang tegas. "Kalau aku tidak memintamu bersikap tegas, kapan kau bisa menjadi murid yang baik? Bukankah itu hanya mengompresi ki sejati? Apa susahnya?" Qin Ming juga orang yang tidak mau mengakui kekalahan. Terlebih lagi, dia tidak mau mengakui kekalahan sebelum mencoba. Dia segera meningkatkan output ki sejatinya dan mengendalikan cahaya pedang yang menyatu. Prinsip mengompresi energi sebenarnya menjadi sinar pedang kecil itu sederhana, tetapi tidaklah mudah untuk melakukannya dalam kenyataan. Setelah beberapa kali percobaan, Qin Ming hanya dapat mengecilkan cahaya pedang hingga panjangnya sedikit lebih dari 10 cm, dan tidak dapat memampatkannya lebih jauh. Biksu tua itu berjemur di bawah sinar matahari dengan gembira, dan sesekali melontarkan komentar-komentar sarkastik. Untungnya, Qin Ming murah hati dan tidak tergerak, berkonsentrasi untuk terus mencoba lagi dan lagi. "Sudah kubilang kau lebih bodoh dariku, Sang Buddha, yang memainkan ikan kayu saat aku menjadi biksu, dan kau masih tidak menerimanya. Bukankah kesadaran spiritual yang kau kembangkan memiliki kegunaan lain selain mengendalikan pedang terbang?" Kesadaran spiritual. Kata-kata sarkastis biksu tua itu sekali lagi memasuki telinga Qin Ming, dan kilatan petir melintas di benaknya. Pada saat ini, biksu tua itu menyebutkan kesadaran spiritual, yang pasti merupakan instruksi rahasia. Mungkinkah kesadaran spiritual terkait dengan pengendalian ukuran cahaya pedang? Di masa lalu, Qin Ming hanya tahu cara menggunakan ki sejati untuk membentuk cahaya pedang, dan tidak pernah menambahkan kesadaran spiritual. Dengan sebuah pikiran, ia melepaskan kesadaran spiritualnya dan bertindak atas cahaya pedang, membuat keduanya menjadi satu. Dengan mengendalikan pikiran dan kesadaran spiritualnya, ia dapat mengendalikan ukuran cahaya pedang. Harus dikatakan bahwa biksu tua itu memang seorang ahli tersembunyi. Dengan sedikit bimbingan, Qin Ming dengan cepat menguasai triknya, dan cahaya pedang yang melekat pada kesadaran spiritual akhirnya menyusut lebih jauh. Saat cahaya pedang menyusut, warnanya menjadi semakin gelap, dan akhirnya berubah menjadi lapisan tipis merah tua, membungkus pedang peminum darah.
Itu tampak seperti lingkaran berwarna darah yang berasal dari pedang, tetapi dipenuhi dengan aura tajam yang menusuk. Tanpa mencoba, Qin Ming tahu bahwa ketajaman cahaya pedang pasti akan berlipat ganda setelah kompresi. Cahaya pedang dulunya hanya sebuah bentuk, tetapi sekarang telah menjadi lebih substansial dan tidak dapat dibandingkan dengan cara yang sama. Otak Muyu akhirnya terbangun. Wajah biksu tua itu, yang tampak seperti bisa mencekik seseorang sampai mati, memperlihatkan senyum yang tak terduga. Jika dia memegang kipas di tangannya, itu akan tampak seperti dia sedang memberi perintah tentang dunia. Tidak mudah mendengar pujian darimu. Gerutu Qin Ming sambil memegang belati di satu tangan dan telur rebus di tangan lainnya. Ia mengupas kulit telur seperti mengupas apel, memperlihatkan putih telur yang halus di dalamnya. Cahaya pedang tajam yang terkompresi menyentuh kulit telur, dan kulit telur itu mudah pecah seperti meniup rambut. Setelah kulit telur terkelupas, bahkan tidak ada sedikit pun putih telur di dalamnya yang tergores. Lihat. Kau pikir kau bisa membuatku bingung dengan ujian yang menyebalkan ini? Mudah sekali. Qin Ming menggoyangkan telur yang sudah dikupas di depan biksu tua itu dan berkata dengan bangga. Setelah itu, ia memasukkan telur itu ke dalam mulutnya dan menelannya dalam beberapa gigitan. Dasar bocah nakal, siapa yang menyuruhmu makan telur? Itu bekal makan siang yang kutinggalkan untukmu, Guru Buddha. Sekarang kau memakannya. Apa yang akan kumakan untuk makan siang? Kata biksu tua itu dengan marah, seolah-olah berat badannya telah turun 2 pon. Guru Buddha, jangan marah begitu. Itu hanya sebutir telur. Aku akan mengajakmu ke restoran seafood hotpot siang ini. Kau bisa memesan lobster, abalon, atau teripang apapun yang kau mau. Dan minumlah sedikit anggur. Rasanya akan jauh lebih enak daripada telur. Qin Ming menggoda. Dasar bocah nakal, kau masih punya hati nurani. Makan saja telurnya. Biksu tua itu menelan ludahnya tanpa sadar. Ia tidak bisa duduk diam saat mendengar tentang makanan lezat itu. Ia berdiri dan berkata, di mana restoran hotpot makanan laut yang kau sebutkan? Pesanlah lebih awal. Jangan seperti kemarin saat aku harus memesan tempat terlebih dahulu untuk makan Buddha jam over the wall. Sekarang jam berapa? Sudah waktunya bagi kita untuk pergi, kan? Dia memang pecinta kuliner. Kalau soal makanan enak, dia nggak peduli dengan yang lain. Qin Ming bergegas mendekat dan mendorong biksu tua itu kembali ke kursi rotan. Guru Buddha, saya baru sarapan kurang dari 1 jam dan belum mencerna makanan. Mengapa Anda terburu-buru makan siang? Sudah kurang dari 1 jam sejak kita makan. Biksu tua itu bertanya dengan curiga, Guru, mengapa saya merasa lapar lagi? Anda harus membuat pengaturan lebih awal dan pergi lebih awal, jika tidak, tidak akan ada kursi yang tersisa. Jika tidak ada kursi yang tersisa saat Anda datang, biarkan saya menunggu. Jangan salahkan saya karena membalikkan meja. Tidak seorang pun bisa makan enak. Jangan khawatir, itu tidak akan menunda apapun, dan itu tidak akan menunda makanmu, Master Buddha. Untuk menenangkan biksu tua itu, Qin Ming menelepon langsung dan memesan kamar pribadi di hotel. Baru kemudian biksu tua itu tenang. Guru Buddha, makan siang sudah disiapkan untuk Anda. Mari kita lanjutkan. Apakah saya lulus ujian? Apa rencana khusus yang akan Anda buat untuk saya? Biksu tua itu menyentuh perutnya yang membuncit dan berkata, Buddha, saya merasa lapar. Saat saya lapar, otak saya tidak bekerja dengan baik dan saya tidak punya energi untuk memikirkan masalah. Mari kita bicarakan ini setelah makan siang. Anda harus berlatih mengendalikan cahaya pedang terkompresi sendiri terlebih dahulu. Hanya jika Anda dapat melakukannya sesuka hati, Anda akan memenuhi syarat. Bersambung.